perkenalkan, saya Putri Dwi Nanda Vidya. Biasa teman-teman di kantor itu memanggil saya Nanda. Saat ini saya menjabat sebagai Superintendent Laboratorium NPK dan STGBB. Kenapa gitu ya, alasan kenapa laboratorium itu rutin gitu menyelenggarakan sharing knowledge atau COP ini. Alasannya ya karena memang Departemen Laboratorium ini kan sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dalam lingkup Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025-2017. Selain itu juga sesuai dengan visi misi laboratorium sendiri gitu ya, ingin menjadi laboratorium pupuk rujukan untuk anak perusahaan di PT Pupuk Indonesia, dan juga untuk mencapai slogan. Jadi Departemen Laboratorium ini punya slogan. Slogannya trusted, independent, dan accurate. Jadi kami ingin menjadi laboratorium yang memiliki integritas, dapat dipercaya, dan juga akurat. Sepanjang sharing knowledge yang sudah kami lakukan di tahun 2021, kami tidak hanya melibatkan internal Departemen Laboratorium untuk melakukan sharing knowledge atau COP, tapi juga melibatkan unit kerja di luar Departemen Laboratorium seperti Departemen K3, Departemen RBP, dan juga anak perusahaan di PT Pupuk Indonesia. Waktu itu kami berkolaborasi dengan Laboratorium PKT gitu. Jadi dari Laboratorium Pupuk Kalimantan Timur itu meminta kami sebagai narasumber atas permasalahan analisa yang saat itu mereka hadapi gitu. Jadi kita melakukan sharing terhadap mereka dan juga mengundang laboratorium lain dari anak perusahaan Pupuk Indonesia seperti Laboratorium Kujang, PKG, dan PIM gitu. Dengan sharing knowledge itu, ketika kami melakukan rotasi personil gitu, memindahkan personil dari seksi A ke seksi B itu, personil tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama gitu untuk melakukan adaptasi terhadap pekerjaan barunya gitu. Karena saat mereka menjadi peserta gitu ya atau narasumber gitu, mereka sudah mengetahui gitu ya gambarannya secara umum seperti apa sih unit kerja di laboratorium itu, ada apa saja dan bagaimana gitu. Jadi pertama kali saya mendengar informasi mengenai COP, atau lebih spesifiknya laboratorium mendapatkan penghargaan sebagai unit kerja terbanyak COP itu pada awal Januari kemarin, karena kami dapat surat dari Departemen Pengembangan dan Organisasi. Jadi cukup surprise sebenarnya, karena bagi saya atau bagi kami di Departemen Laboratorium, COP ini ibaratnya sudah menjadi rutinitas. Jadi memang sebagai kegiatan yang sudah dirasakan cukup rutin kita lakukan dan kita ikuti. Satu hal yang saya rasakan juga terasa dampaknya sangat besar bagi saya adalah kemampuan public speaking. Jadi mungkin pada awalnya kita bisa dibilang terpaksa ya, misalkan, oh Hadi kamu ikut community of practice ini sebagai pemateri. Kadang-kadang kita mengetahui suatu ilmu atau menguasai suatu bidang, tapi kita tidak bisa mentransfernya ke orang lain kan. Nah dengan COP ini, kita dalam tanda petik ya, terpaksa untuk gimana caranya ngomong di depan orang, kemudian menghadapi apa ya istilahnya heckling. Kadang-kadang audiens kan tidak dalam tanda petik ya, tidak kooperatif, misalkan ada celetukan atau apa segala macam. Bagaimana kita menghandle audiens itu? Jadi yang saya rasakan adalah mungkin kemampuan public speaking yang bisa dibilang meningkat. Kemudian dengan seringnya terlibat, hal itu menjadi hal biasa gitu. Jadi kita sudah biasa menghadapi hal tersebut. Kemudian juga dengan tidak sadar, oh ternyata kemampuannya membaik ya gitu untuk dalam hal public speaking gitu ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Departemen Pengembangan dan Organisasi yang sudah memberikan apresiasi, dalam hal ini Departemen Lab sebagai salah satu unit kerja dengan COP terbanyak ya. Alhamdulillah, kami syukuri. Harapannya mungkin ya bolehlah kali ya hadiahnya kita ditambah ya. Kemudian juga mungkin apresiasi bisa diberikan kepada individu-individu. Jadi
pemateri terbanyak, kemudian mungkin audiens tersering juga boleh. Bisa jadi memacu teman-teman untuk semangat lagi. Kadang-kadang mungkin untuk melakukan hal positif harus dipancing dengan hadiah ya, tidak ada salahnya ya. Setelah pancingan hadiah itu mungkin menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan lagi. Seperti itu.